Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh, kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Fashalli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah solat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh, orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Sebab-sebab turunnya Al-Quran Surat Al-Kautsar. Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa ketika Ka'bun As-Sirat, tokoh Yahudi, datang ke Mekah, kaum Quraisy berkata kepadanya, "Tuan adalah pemimpin orang Madinah. Bagaimana pendapat Tuan tentang si pura-pura sabar yang diasingkan oleh kaumnya, yang menganggap dirinya lebih mulia daripada kita, padahal kita penyambut orang-orang yang melaksanakan haji, pemberi minumnya, serta penjaga Ka'bah?" Ka'ab berkata, "Kalian lebih mulia daripadanya." Maka turunlah ayat ini, Surat Al-Kautsar, ayat 3, yang membantah ucapan mereka. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa ketika Nabi SAW diberi wahyu, kaum Quraisy berkata, "Terputus hubungan Muhammad dengan kita." Maka turunlah ayat ini, Surat Al-Kautsar, ayat 3, sebagai bantahan atas ucapan mereka. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa kaum Quraisy menganggap kematian anak laki-laki berarti putus turunan. Ketika putra Rasulullah SAW meninggal, Al-Asy bin Wa'il berkata bahwa Muhammad terputus turunannya. Maka turunlah ayat ini, Surat Al-Kautsar, ayat 3, sebagai bantahan terhadap ucapannya itu. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa ayat ini, Surat Al-Kautsar, ayat 3, turun berkenaan dengan Al-Asy bin Wa'il yang berkata, "Aku membenci Muhammad." Ayat ini, Surat Al-Kautsar, ayat 3, turun sebagai penegasan bahwa orang yang membenci Rasulullah akan putus segala kebaikannya. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa ketika wafat Ibrahim putra Rasulullah SAW, orang-orang musyrik berkata satu sama lain, "Orang murtad itu Muhammad telah terputus keturunannya tadi malam." Allah menurunkan ayat ini, Surat Al-Kautsar 1-3, yang membantah ucapan mereka. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa ayat ini, Surat Al-Kautsar, ayat 2, turun ketika Jibril datang kepada Rasulullah pada peristiwa Hudaybiyah, memerintahkan kurban dan sholat. Rasulullah segera berdiri khutbah fitri, mungkin juga adha, kemudian sholat 2 rakaat dan menuju tempat kurban, lalu memotong kurban. Dapat diterangkan, menurut As-Sayuti, riwayat ini sangat gaib. Matan hadis ini meragukan karena sholat Id didahulukan khutbah. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Uqbah bin Abi Mu'ayth berkata, "Tidak seorang anak laki-laki pun yang hidup bagi Nabi SAW sehingga keturunannya terputus." Ayat ini, Surat Al-Kautsar, ayat 3, turun sebagai bantahan terhadap ucapan itu. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa
ketika Ibrahim putra Rasulullah SAW wafat, kaum Quraisy berkata, sekarang Muhammad menjadi abtar, putus turunannya. Hal ini menyebabkan Nabi SAW bersedih hati. Maka turunlah ayat ini, surat Al-Kautsar 1-3 sebagai penghibur baginya.